Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, dan selamat malam. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niki Adam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas individu filsafat dan sejarah kimia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida CH MPD selaku pengampu mata kuliah pada kali ini. Langsung saja kita pada materinya. Materi yang pertama ialah sesat pikir 1, salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen tidak menyasar pada topik ataupun tidak objektif. Berarti si pelaku salah fokus ini memiliki argumen yang subjektif. Yang pertama, ada pula kesalahan mengenai salah fokus. Yang pertama adalah ad hominem, yaitu salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Misalnya jabatan seseorang yang diremehkan tanpa mengetahui argumennya tersebut, lalu ia hanya melihat latar belakangnya saja. Pada suatu kasus, seperti di kegiatan sekolah, ada seorang senior dan junior. Nah, di senior itu dan seorang junior, mereka ada di suatu organisasi, misalkan OSIS. Lalu junior tersebut ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Lalu si senior dia langsung ngejudge gitu bahwa si junior itu bukan apa-apa, dia hanya seorang junior. Nah, itu yang dinamakan ad hominem. Dia hanya memperlihatkan siapa dia, hanya diperlihatkan latar belakangnya tanpa melihat visi misi dari sang junior tersebut. Lalu yang kedua adalah kita fokus pada hal yang tidak kita sukai, ataupun kita benci melakukan satu hal, kita melarang hal tersebut. Nah, ketika kita benci berlebihan terhadap seseorang, kita langsung tidak melakukan hal tersebut. Begitu. Lalu yang ketiga adalah tukokwe, yaitu salah fokus terhadap tindakan pembuat argumen. Yang keempat adalah fokus pada pendapat mayoritas. Jika berargumen begitu, dia menganggap bahwa itu hal wajar. Padahal itu tidak akan memperkuat argumen. Jadi pada poin keempat, ketika semua orang atau kebanyakan orang berargumen bahwa hal itu benar karena kebanyakan orang melakukan hal yang sama. Nah, itu tidak memperkuat argumen. Yang memperkuat argumen itu bukan seberapa banyak mereka melakukannya, entah itu benar atau salah. Lalu ada pula yang materi kedua, yaitu sesat pikir 2, yaitu logika meloncat nggak nyambung. Misalkan A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, ini merupakan kesalahan. Kita belajar, kita tidak bisa sembarangan menyatakan hubungan sebab akibat. Sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, maka kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum tentu menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Contohnya penyakit malaria sebelum ditemukan. Orang menganggap bahwa malaria itu disebabkan oleh udara malam, sehingga banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan saat malam hari terkena malaria. Lalu yang ketiga adalah kritis membaca berita. Ada pula langkah-langkahnya agar kita yakin apakah berita tersebut dapat dipercaya ataupun tidak. Yang pertama, periksa kembali reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Apakah kita merasakan marah, sedih, ataupun merasa jijik terhadap berita yang kita baca tersebut. Nah, ketika merasakan emosi yang kuat, kita kadang terdorong untuk bertindak tanpa pikir panjang, termasuk menyebarkan berita tersebut sebelum memastikan kebenarannya. Nah, itu sudah salah ya. Jadi kita harus berpikir dulu, berita ini benar gak sih untuk disebar gitu. Belum tentu berita tersebut benar gitu ya. Oleh karena itu kita harus mencurigai ya
berita tersebut sengaja membuat kita kesal ataupun berita tersebut emang benar apa adanya. Lalu langkah-langkah yang kita lakukan agar kita yakin apakah sebuah berita tersebut dapat dipercaya ataupun tidak. Jadi pertama-tama kita harus memeriksa reaksi emosional kita, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita tersebut, karena zaman sekarang itu zaman-zaman di mana banyaknya artikel yang kebenarannya belum terungkap. Lalu yang ketiga adalah perhatikan judul berita. Nah, biasanya di dalam suatu artikel website itu ada berita yang judulnya berbeda dengan yang korelasinya berbeda dengan isinya gitu. Lalu caranya adalah kita harus membaca sampai akhir dan kita tidak boleh membaca hanya dalam satu artikel itu saja. Lalu yang keempat adalah periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Nah, biasanya mereka membuat medianya itu dari website apa. Biasanya kan ada website-website artikel besar itu yang memiliki kredibilitas yang baik gitu. Lalu yang kelima adalah mewaspadai waktu penayangan sebuah berita. Biasanya berita yang lebih bagus itu yang terupdate ya. Lalu yang keenam adalah waspadai kutipan dalam sebuah berita. Jika sebuah berita mengutip narasumber, tanyakan apakah kualifikasi dari narasumber tersebut sesuai dengan topik berita. Nah, jadi biasanya kita itu kalau membaca artikel ada sebuah narasumber menurut seseorang gitu. Biasanya masyarakat yang dijadikan narasumber. Nah, jadi kalau misalkan dalam suatu artikel yang diambilnya masyarakat itu terkadang belum tentu konkret ya, belum tentu faktanya belum tentu benar. Lalu bagaimana yang benar? Nah, fakta yang benar itu biasanya lewat satu penelitian itu sudah jelas ya hasilnya. Lalu yang ketujuh adalah periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Tadi saya jelaskan juga bahwa kita tidak hanya memeriksa satu artikel saja, melainkan memeriksa beberapa artikel lain agar kita tidak termakan oleh yang namanya hoax. Yang kedelapan adalah cermati foto atau gambar yang dipakai dalam sebuah berita. Lalu yang keempat yaitu kritis membaca hasil penelitian. Kenapa sih artikel penelitian perlu disikapi dengan kritis? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan dan sejenisnya, kita jadi lebih mudah untuk percaya. Padahal tidak semua penelitian dapat dipercaya. Bisa jadi metodenya tidak tepat. Begitu pula dengan artikel sains. Terkadang si peneliti maksudnya A, tapi artikelnya menulis B. Nah, seperti yang tadi dijelaskannya tentang kritis membaca berita itu. Akhirnya si pembaca jadi salah paham sehingga tidak keliru atau agar tidak keliru atau tersesat pernyataannya gitu harus kita jawab. Kita harus membaca dengan kritis juga. Kita harus mencari artikel yang lain, tidak hanya dalam satu artikel. Baiklah, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu logical fallacy atau mengenali yang namanya sesat pikir. Logical fallacy biasanya menipu orang untuk mendengar argumen tersebut agar orang tersebut sesat pikir. Karakter logical fallacy ini diantaranya harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir, harus bisa diterapkan terhadap argumen baik secara keseluruhan maupun interpretasi dari argumen tersebut dan harus memiliki kesan untuk menipu. Lalu yang keenam adalah overthinking. Nah, dari definisi tersebut, pikiran tidak selalu rasional, terutama saat ada emosi yang kuat. Lalu, sensasi tersebut adalah pengalaman dari luar, sementara persepsi dalam overthinking adalah bagaimana kita memberikan makna pada sensasi itu. Ada pula penyebabnya dari pola pikir negatif, yaitu persepsi yang dipengaruhi oleh faktor seperti mindset, perasaan, sikap, dan kepercayaan. Lalu ada pula pola pikir negatif yang umumnya meliputi serba pukul rata, melompat kesimpulan,
lalu menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, cara mengatasi pola pikir negatif. Berikanlah konteks pada pengalaman hidup untuk menghindari persepsi yang salah. Sadari kesalahan dari persepsi dan hindari overthinking. Nah, ada pula cara lainnya menggunakan alat seperti jurnal atau pemikiran sokratik. Lalu mempertimbangkan untuk mengikuti mentoring dan juga konsultasi jika pola pikir negatif sangat mengganggu. Lalu yang terakhir itu cara mengatasi pola pikir negatif adalah berusaha untuk mengubah persepsi yang bisa menghasilkan pola pikir negatif. Ada pula contoh dari perilaku overthinking itu seperti memikirkan masa depan, merenungkan masa lalu, dan juga memikirkan ekspektasi orang lain. Lalu ada contoh lain dari kesalahan berpikir untuk bagian terakhir. Yang pertama adalah overgeneralization. Ada pula situasinya seorang turis berkunjung ke sebuah negara dan mengalami kejadian tidak menyenangkan dengan penduduk lokal. Kesalahan dari ini overgeneralization, yaitu turis tersebut kemudian menyimpulkan bahwa semua penduduk negara tersebut tidak ramah dan tidak bersahabat berdasarkan pengalaman singkatnya dengan seseorang. Lalu yang kedua adalah circular reasoning, yaitu kamu harus percaya pada horoskop karena horoskop selalu memberikan prediksi yang benar. Nah, dalam contoh yang diberikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kita harus percaya pada horoskop. Sebenarnya sudah tersirat dalam premis bahwa karena horoskop selalu memberikan prediksi yang benar. Tidak ada bukti atau alasan baru atau yang diberikan untuk mendukung kebenaran horoskop atau mengapa orang harus mempercayainya. Argumen tersebut hanya mengulang kembali kesimpulan tanpa memberikan landasan rasional atau bukti yang meyakinkan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai argumen yang valid. Lalu yang ketiga adalah slippery slope. Contohnya, jika kita mengizinkan siswa menggunakan ponsel selama istirahat di sekolah, maka mereka akan menggunakan ponsel saat pelajaran berlangsung. Jika mereka menggunakan ponsel saat jam pelajaran, mereka tidak akan fokus pada pembelajaran. Lalu, jika mereka tidak fokus pada pembelajaran, maka hasil akademik mereka akan menurun secara signifikan. Jadi, kita tidak boleh mengizinkan siswa untuk menggunakan ponsel selama jam pelajaran sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan sesat pikir slippery slope, ya, yang nggak selalu benar. Menurut saya tidak selalu benar ya. Lalu ada pula yang keempat adalah strawman. Strawman itu misalkan versi strawman-nya yaitu lawan penghematan anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur, berarti mereka mendukung proyek-proyek mahal dan itu merupakan pemborosan uang pajak. Argumen aslinya kita harus mempertimbangkan penghematan anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur untuk memastikan dana yang digunakan dengan bijak dan efisien. Sedangkan terhadap versi strawman itu tidak masuk akal jika seseorang mendukung pemborosan uang pajak dengan tidak mempertimbangkan penghematan anggaran. Mereka seharusnya peduli dong dengan uang rakyat dan tidak membuang-buangnya. Ada pula yang kelima yaitu ad hominem. Contohnya, saya tidak bisa mempercayai argumen yang diajukan oleh profesor tentang perubahan iklim. Dia baru-baru ini terlibat dengan skandal keuangan, jadi tidak mungkinlah dia bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap masalah ini. Hanya karena masalah dia terlibat dalam skandal keuangan, kita masa tidak percaya? Itu tidak boleh ya. Kita harus mencari bukti yang lebih konkret. Lalu ada false dichotomy. Contohnya yaitu entah kamu mendukung kebijakan penuh tentang perang melawan terorisme atau kamu mendukung terorisme itu sendiri. Mana pilihanmu?
Dalam contoh yang diberikan, kesalahan terjadi karena situasi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada hanya dua pilihan, yaitu pertama mendukung perang penuh dengan melawan terorisme atau mendukung terorisme itu sendiri. Ada banyak strategi, kebijakan, dan pendekatan yang diambil untuk mengatasi masalah terorisme, termasuk langkah-langkah pencegahan, upaya diplomasi, negosiasi, pendidikan, dan lain-lain. Mengabaikan semua opsi ini dan memaksa pilihan hanya pada dua ekstrim adalah contoh dari false dikotomi karena tidak mencerminkan keragaman pemikiran atau strategi yang sebenarnya mungkin ada dalam konteks yang lebih kompleks. Nah, ada pula contoh dari logical fallacy yang lainnya ya. Baiklah, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja pada saya, ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe.